Oke. Kemudian data yang diproses itu telah banyak berubah. Jadi semula data itu yang hanya berupa data bilangan, karakter akan merambah ke data audiovisual seperti ada bunyi, ada suara, ada gambar atau ada video. Itu adalah perubahan dari data yang awalnya hanya berupa angka menjadi format-format audiovisual. Kemudian ada dua jenis perangkat lunak yang sering digunakan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah perangkat lunak untuk sistem atau biasa kita sebut sebagai sistem software, dan perangkat lunak untuk aplikasi atau yang biasa kita sebut sebagai application software. Perbedaannya apa? Jadi software yang termasuk ke dalam cakupan perangkat lunak sistem atau sistem software ini dia digunakan ya, dia digunakan untuk komputer personal. Jadi termasuk di dalamnya ada penggunaan sistem operasi, baik itu sistem operasi untuk personal komputer maupun untuk workstation. Sedangkan perangkat lunak yang termasuk dalam cakupan perangkat lunak aplikasi itu ada macam-macam jenis tergantung dari tujuan pengembangan dari perangkat lunak tersebut. Ada yang digunakan untuk mengelola dokumen, misalkan itu bisa menggunakan Office ya. Kemudian ada yang digunakan untuk mengelola dokumen kata-kata, berarti menggunakan Word. Kalau kita ingin menggunakan data dalam bentuk spreadsheet, biasanya kita menggunakan Excel dan beberapa jenis data yang lainnya. Nih, kalau kita lihat dari komponen sistem perangkat lunak, dia berada di mana. Jadi untuk user sendiri dia akan menggunakan komputer untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau memecahkan suatu permasalahan, yaitu menggunakan application software. Misalkan kalau dia ingin membuat dokumen ya berarti dia menggunakan word processing. Kalau dia ingin mengelola data dalam bentuk angka-angka berarti menggunakan spreadsheet dan beberapa jenis tujuan dari software aplikasi tersebut. Kemudian biar software aplikasi itu bisa berjalan dengan baik, maka dia harus melalui sistem operasi atau operating system. Nah, jadi operating system atau sistem operasi ini merupakan sistem software yang dia nanti akan menggerakkan atau dia nanti akan membuat hardware-hardware ini bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi kalau tidak pakai sistem software atau operating system, nanti hardware-hardware tersebut tidak akan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Oke. Kemudian perkembangan pembuatan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak sendiri ini memiliki beberapa fase pengembangan. Yang pertama adalah dulu pada awal pertama kali pengembangan perangkat lunak itu memang diawali dari penggunaan aljabar boolean. Jadi dia hanya menggunakan data-data dalam format angka. Kemudian data-data tersebut disusun menjadi suatu instruksi penyimpanan, seperti instruksi untuk penyimpanan, operasi aritmatika, logika, dan beberapa jenis instruksi yang dikenali oleh mesin. Kode-kode mesin sendiri ini sebenarnya cukup menyulitkan karena manusia atau user itu dituntut untuk bisa menghafal, dari kode-kode tersebut. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu, software atau perangkat lunak itu dikembangkan menjadi software life cycle atau siklus hidup pengembangan software. Mulai dari proses analisis, kemudian desain software, pembuatan software, uji coba, kemudian penerapan uji coba tersebut, kemudian nanti jika ada feedback atau jika ada timbal balik maka akan diperbaiki dan mulai diproduksi secara massal. Kemudian setelah diproduksi secara massal akan dilakukan evaluasi-evaluasi sehingga nanti dapat dilakukan perbaikan di versi selanjutnya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah evolusi perangkat lunak. Jadi pengembangan dari tahun 50 sampai tahun 2000 ini adalah terbagi menjadi beberapa era perangkat lunak yang mulai dari era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Ya, jadi pioner itu adalah cikal bakal, sedangkan tuh era modern itu adalah pada penggunaan perangkat lunak periode 2000 tahun 2000 sampai sekarang. Oke.
Klasifikasi dari perangkat lunak sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu ada sistem operasi, ada program utility, dan program penerjemah bahasa komputer. Yang pertama adalah software sistem informasi, sistem operasi. Apa yang disebut sebagai sistem operasi? Jadi, sistem operasi ini tadi sudah sempat dijelaskan di awal bahwa sistem operasi ini bertugas untuk mengaktifkan seluruh perangkat keras yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing perangkat keras tersebut dapat saling berkomunikasi dan bekerja sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer itu tidak bisa difungsikan sama sekali. Sistem operasi ini secara umum dia akan mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna. Contoh sistem operasi yang sering Anda dengar ya, misalkan ada Windows, kemudian ada Macintosh, ada Android, ya ada untuk iOS, itu juga beberapa sistem operasi. Nah, ini adalah untuk jenis sistem operasi ya. Ini ada contoh sistem operasi pada Mac dan ini adalah pada Unix atau Linux. Oke, ini pada Windows yang sering Anda lihat ya. Kedua adalah program utility. Jadi program utility ini bertugas untuk tujuan tertentu pada perangkat keras. Jadi lebih kepada perawatan dari perangkat keras tersebut ya, seperti untuk pengecekan kerusakan atau troubleshooting atau digunakan untuk mengelola hardware yang lain. Oke, kemudian ada juga yang termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman ini adalah dia bertugas untuk membuat program. Jadi bahasa pemrograman ini memungkinkan pembuat program untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer. Nanti di RMIK selama Anda berkuliah juga akan mendapatkan beberapa jenis bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini memang awalnya dia hanya dikenali oleh mesin, kemudian karena berkembangnya waktu dan berkembangnya teknologi, maka sekarang bahasa pemrograman ini sudah menggunakan bahasa pemrograman dengan pendekatan objek dan juga lebih kepada pendekatan manusia. Artinya bahwa bahasa pemrograman ini yang kita kembangkan ini dibuat semirip mungkin dengan bahasa yang digunakan oleh manusia. Oke. Kemudian ada yang disebut sebagai software open source. Jadi kalau nanti Anda menemui ada istilah open source, berarti ini adalah konsep dari pengembangan software di mana software itu tidak berbayar dan siapapun boleh mengembangkan. Nah, ini adalah keuntungan dari software open source itu adalah kita bisa memodifikasi dari software tersebut tanpa perlu ada biaya yang kita keluarkan. Itu penjelasan dari saya. Nanti Anda bisa mengulang lagi untuk tutorial ini atau penjelasan ini jika ada yang masih belum dipahami. Setelah itu nanti Anda bisa mengerjakan untuk soal-soal yang ada di e-learning.